Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang perempuan cantik yang bernama Brin. Dia hidup seorang diri di sebuah rumah besar dan jauh dari perkampungan. Meskipun terlihat ceria, tapi sebenarnya dia tidak bahagia. Ini disebabkan karena sewaktu Brin kecil dulu, secara tidak sengaja dia melukai sahabatnya yang bernama Maudie hingga meninggal dunia, oleh karena itu dia dikucilkan oleh penduduk desa. Satu-satunya orang yang peduli terhadap Brin adalah ibunya, tapi ibunya kini telah meninggal dunia. Dan sekarang tidak ada satupun orang yang peduli dengannya. Sehari-hari Brin adalah seorang penjahit yang menerima pesanan secara online, dan juga dia suka membuat miniatur rumah seperti di pedesaan. Suatu hari Brin akan pergi ke kantor pos untuk mengirim pesanannya, tetapi dia melihat sebuah tanda lingkaran pada rumput di halamannya, kemudian dia menyiram rumput tersebut. Dengan menggunakan sebuah mobil dia pergi ke kota. Saat di tengah perjalanan dia berhenti di sebuah rumah milik seorang pria yang sejak dulu memikat hatinya. Brin melambaikan tangannya, tetapi pria tersebut justru mengabaikan Brin. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya ke kota. Lalu dia memasukkan pesanannya ke dalam kotak surat secara tergesa-gesa yang seolah-olah dia tidak ingin orang di sekitar melihat dirinya. Setelah itu Brin datang ke makam ibunya. Di situ Brin tampak sedih dan meneteskan air mata, seolah-olah bercerita tentang kisah hidup yang dialaminya. Saat berjalan pulang Brin menyapa para tetangganya, tetapi mereka juga mengabaikan Brin. Dan secara kebetulan Brin melihat ibu Maudie yang ada di sekitar situ, Brin pun langsung bersembunyi di balik mobilnya. Saat berada di rumah Brin mendapatkan sebuah paket yang dia pesan melalui toko online. Saat dibuka isinya adalah sebuah miniatur perumahan. Malam harinya saat dia tidur tiba-tiba dia terbangun karena mendengar suara yang aneh. Saat turun ke bawah untuk mengecek keadaan, dia melihat pintu rumahnya sudah terbuka. Lalu ada sosok bayangan yang masuk ke rumahnya. Karena ketakutan Brin langsung berlari dan bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Lalu datanglah makhluk aneh mendekatinya. Ternyata makhluk aneh tersebut adalah alien. Alien tersebut lalu memanjat jendela dan keluar. Brin pun bergegas menutup jendela dan juga pintu rumahnya. Setelah itu secara mengejutkan benda-benda elektronik di rumah Brin menyala dengan sendirinya, dan juga benda-benda lainnya bergerak dengan sendirinya. Brin lalu mencoba menghubungi seseorang menggunakan telepon rumahnya. Tapi justru terdengar suara menakutkan dari telepon tersebut yang membuat Brin seketika berteriak. Alien yang mendengar teriakan Brin menyadari bahwa ada tanda-tanda kehidupan di rumah tersebut. Alien pun kembali ke rumah dan mencari sumber suara itu. Brin yang ketakutan bersembunyi di balik kulkas, tapi alien dengan mudah menemukan Brin. Brin yang ketakutan segera berlari, tetapi alien dengan kemampuannya langsung menghentikan Brin dan dia pun terjatuh. Alien menggunakan kemampuan pikirannya untuk menarik tubuh Brin. Brin yang kebingungan meraih sesuatu di dekatnya kemudian menusukkannya ke kepala alien. Alien pun seketika langsung tersungkur. Sampai pagi menjelang Brin tetap berjaga-jaga sambil menenangkan dirinya. Brin menganggap alien tersebut sudah mati karena sudah tidak bergerak, lalu dia menutupinya dengan selembar kain. Kemudian Brin mencoba menghubungi polisi, tapi jaringan telepon tidak bisa digunakan. Ini karena jaringan listrik di rumahnya terputus. Lalu Brin masuk ke mobil dan berniat memberitahu orang-orang tentang kedatangan si alien tersebut, tapi apesnya mobilnya pun telah rusak dan tidak mau menyala. Brin lalu mandi untuk membersihkan diri dan luka yang dia alami. Kemudian Brin pergi ke kota menggunakan sepedanya. Saat di tengah jalan dia berhenti karena melihat mobil kantor pos yang sudah terguling di tengah jalan. Mobil tersebut terguling tepat di depan rumah pria yang dia taksir. Terlihat rumah itu tampak berserakan dan terlihat juga ada tanda lingkaran seperti yang ada di halaman rumahnya. Lalu Brin bergegas pergi ke kantor polisi. Saat tiba, Brin justru bertemu dengan ibu Maudie yang ada di situ. Dengan tatapan penuh amarah, ibu Maudie meludahi Brin tepat di wajahnya. Kemudian Brin mengurungkan niatnya untuk melapor dan berencana akan pulang ke rumah. Saat mau mengambil sepedanya, ternyata ada seseorang yang dengan sengaja mengunci sepeda Brin. Brin pun hanya bisa menangis di pinggir jalan. Lalu dia memutuskan untuk pulang ke rumah dengan menaiki sebuah bus. Saat berada di dalam bus, terlihat orang-orang mendekatinya, dan saat itu seperti ada sesuatu yang bergerak di tenggorokan mereka. Sopir bus yang melihat keributan itu langsung menghentikan busnya dan Brin pun segera keluar. Brin lalu mendatangi sebuah tempat ibadah untuk meminta bantuan,
tetapi tidak ada seorang pun di situ. Lalu dia mendatangi makam Maudi yang terletak di samping tempat ibadah. Di situ Brin menangis seorang diri. Sesaat kemudian Brin melihat awan yang berwarna hitam dengan suara petir bergerak ke arahnya. Semakin lama awan itu semakin membesar dan menutup kota. Orang-orang di desanya terlihat mengangkat tangan ke arah awan tersebut dan tampak seperti menyambut kedatangan awan itu. Saat kembali ke rumah, Brin menemukan cairan berlendir yang keluar dari tubuh alien. Dan saat itu awan hitam pun bergerak ke atas rumahnya. Kemudian Brin menyalakan kayu bakar dan lilin untuk menerangi rumahnya. Dia kemudian menutup seluruh jendela dan pintu rumahnya. Dia juga menutupnya dengan memasang kain yang dia paku agar alien mengira tidak ada kehidupan di rumah itu. Tak berselang lama datanglah pesawat alien dan menyorotkan lampu penerang ke arah rumah Brin. Tiba-tiba paku yang digunakan untuk memaku kain terlepas dengan sendirinya. Kemudian sorot cahaya berwarna biru menembus rumah Brin lalu menyeret alien yang sudah mati. Brin ketakutan dan mau bersembunyi. Saat itu alien mendeteksi gerakan yang ada di rumah tersebut, kemudian alien itu masuk ke dalam rumah. Brin yang ketakutan mengambil sebuah gunting untuk berjaga-jaga. Tapi dengan kekuatan pikiran si alien berhasil melepaskan gunting tersebut. Brin lalu mengambil sebuah foto yang ternyata foto dirinya bersama Maudi. Alien pun langsung mengambil foto tersebut. Brin lalu berlari ke arah dapur, dan tiba-tiba alien lain muncul lalu menyerang Brin. Brin mencoba memberikan perlawanan, dia menyiram alien tersebut dengan air panas. Tapi alien ini tidak terluka sama sekali. Setelah bersusah payah akhirnya Brin mampu melumpuhkan alien. Kemudian Brin berlari ke luar rumah. Di sana sudah ada alien yang berukuran raksasa. Brin yang hendak berlari menabrak seorang pria lalu dia terjatuh. Pria tersebut ternyata sudah dirasuki alien, dan pria itu langsung menyeret Brin untuk diserahkan kepada alien. Saat alien membuka pintu pesawat untuk membawa Brin masuk ke dalam, tiba-tiba dengan cepat Brin menendang pria itu dan Brin langsung melarikan diri. Alien raksasa itu pun langsung mengejarnya. Alien raksasa naik ke atap rumah kemudian mengeluarkan suara yang membuat telinga Brin kesakitan. Brin lalu masuk ke dalam mobil dan alien mengejarnya. Alien yang terjepit di dalam mobil justru membuat tangki bahan bakar bocor, lalu Brin menyalakan api yang membuat mobil seketika meledak. Brin kemudian masuk kembali ke rumah. Saat di kamar, Brin melihat alien yang sedang memandangi foto dirinya. Saat hendak menyerang, alien pun dengan kekuatan pikirannya berhasil membuat Brin terjatuh. Lalu ada cahaya berwarna merah menyorot ke tubuh Brin yang membuatnya tidak bisa bergerak. Lalu datang alien dan memuntahkan parasit untuk menginfeksi Brin. Saat parasit masuk ke dalam mulut Brin, tiba-tiba situasi berubah normal kembali. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Rumah Brin yang berantakan pun kini menjadi utuh kembali. Bahkan dia melihat sosok sahabat kecilnya yang sudah meninggal dan kini sudah menjadi dewasa. Brin menyadari bahwa ini semua akibat pengaruh parasit yang masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian Brin merogoh parasit yang ada di tenggorokan dengan tangannya. Dan seketika keadaan kembali seperti semula. Lalu pesawat alien menyinari parasit tersebut dan kemudian berubah menyerupai tubuh manusia. Brin pun segera berlari ke arah hutan. Tanpa dia duga, dia bertemu dengan kembarannya yang ternyata itu adalah parasit tadi. Lalu Brin ditusuk pada bagian perutnya, dan Brin membalas menusuk kembarannya itu di bagian leher hingga tak bernyawa. Kemudian saat Brin hendak kembali ke rumahnya, dia dihadang oleh alien raksasa. Kali ini Brin tak bisa lolos, akhirnya dia dibawa naik ke atas masuk ke pesawat alien. Di dalam pesawat, alien mencoba membaca isi pikiran Brin. Sesaat kemudian terlihat bayangan kisah masa lalu Brin. Brin dapat melihat masa kecilnya saat bersama dengan ibunya. Dia juga melihat dirinya saat bertengkar dengan Maudi. Saat itu Maudi mendorong Brin hingga terjatuh, lalu Brin mengambil sebuah batu dan memukul Maudi. Tanpa dia sengaja pukulan itu membuat Maudi meninggal dunia. Karena hal itulah yang membuat Maudi merasa bersalah sampai saat ini. Di dalam bayangan itu Maudi tiba-tiba memegang tangan Brin kemudian dia memaafkan semua yang telah dilakukan oleh Brin. Brin merasa lega akan semua masalah yang menghantui dirinya selama ini. Kemudian alien membebaskan Brin. Sekarang kehidupan Brin sudah kembali seperti dulu lagi. Dia melewati hari-harinya dengan penuh keceriaan. Para tetangga yang dulu mengucilkan Brin, kini sudah bersikap ramah terhadapnya. Bahkan pria yang dulu mengabaikan Brin, kini sudah bisa menerimanya.
Justru sekarang Brin dan pria itu menjalin sebuah hubungan. Tampak mereka berdua sedang berdansa di sebuah acara pesta. Dan saat itu terlihat pesawat alien berterbangan di atas mereka.